Shalom dan selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur luar biasa kasih sayang Tuhan kepada kita, sehingga hari ini kita terus berikan nafas kehidupan untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Hari ini Selasa 20 Juli 2021, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang terus Tuhan limpahkan kepada kami menikmati kehidupan di hari ini. Kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami di dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Kami telah siap ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 24. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak menjujurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melelehkan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Gembala yang tidak lalai. Kesetiaan, komitmen atas pekerjaan dan pelayanan adalah hal yang sangat dinantikan dinyatakan oleh seorang yang bekerja dan melayani. Namun pada realitanya, banyak orang berdalih untuk membenarkan diri dari kealpaan, kelalaian yang diperbuatnya. Kisah Para Rasul menuturkan kesaksian hidup pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus. Sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala atas jemaat-jemaat hasil pelayanan perkabaran Injil, Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya, untuk selalu bersaksi, mengajar, dan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat Efesus. Paulus begitu gamblang membeberkan kesukaran, tantangan, dan kepahitan hidup yang membuatnya mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diembankan Kristus kepadanya. Dan hal itu tidak membuat semangatnya surut, melainkan Paulus rela bertaruh nyawa demi Injil Kristus. Dalam suka duka pelayanan yang tidak mudah itu, satu pengharapan Paulus bahwa dia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Sebagai pekerja, pelayan, bahkan gembala, penting untuk selalu sadar bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi ada juga masa-masa yang sulit yang menguras tenaga, pikiran, materi, dan membuat kita menangis karena hidup yang terancam. Namun menyerah bukanlah jawaban.
kalau pelayanan itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah Ia tidak akan membiarkan kita. Roh-Nya ada beserta kita. Kesetiaan, ketekunan, dan komitmenlah yang selalu dinantikannya dari setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah diperkatakan kepada kami di pagi hari ini. Tentu firman yang akan menuntun dan menyertai kami di dalam melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami tetap setia, tekun, dan berkomitmen di dalam melaksanakan tugas yang telah Engkau berikan kepada kami, baik kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan keluarga yang Tuhan karuniakan. Berkati seluruh jemaat dimampukan menjalani semuanya itu dengan baik. Saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan keluarga kekasih kami, Bapak Yohanes Rombe, keluarga Ibu Margareta Maniwa, keluarga Bapak Robert Batagua, keluarga Bapak Yunus Tandilinggi, keluarga Ibu Malina Baneringgi, keluarga Bapak Benyamin Esuse. Dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Tuhan akan selalu hadir untuk menyertai, memelihara, melindungi, dan tentu melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang sedang bersama-sama menghadapi situasi COVID-19. Ya Bapa di surga, Tuhan menguatkan dan percaya kami semua, kami tetap mengandalkan kekuatan di dalam Tuhan menghadapi semuanya ini, dan kami tetap percaya bahwa bersama Tuhan kami akan dikuatkan menghadapinya. Kami berdoa terus ya Tuhan agar situasi ini dalam perkenan Tuhan dapat dilalukan dari kami semua. Mendoakan pekerjaan, usaha, dan masa depan anak cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami sekalian. Tuhan memberkati, biarlah segala hal yang dilakukan berjalan dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, khususnya untuk pemerintahan yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya, khususnya kami yang ada di Sidoarjo. Tuhan memberkati agar semuanya berjalan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga terus mendoakan jemaat yang sakit, baik di rumah maupun rumah sakit, di mana saat ini juga kami berdoa terus untuk Bapak Evan, mendoakan juga Bapak Erin Palinggi yang sedang isolasi mandiri di Jakarta, atau Bapak Grace, juga anak Grace yang tetap dalam proses pendampingan di rumah, dan mungkin masih ada jemaat yang sedang dalam kondisi yang bergumul karena sakit dengan berbagai penyakit. Tuhan, kami terus berdoa bagi mereka. Tuhan melindungi, menyertai, menguatkan imannya, sehingga tetap mengandalkan pertolongan Tuhan melewati semuanya ini, dan tetap menginginkan bahwa di dalam Tuhan Engkau akan mampukan Bapak Ibu dan anak kami tetap kuat, dan tentu kami punya pengharapan Allah menjamah dan memberkati lewat pemilihan yang Tuhan karuniakan. Allah Bapa di dalam sorga, sungguh ya Allah, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian pagi kita pada hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dalam aktivitas sepanjang hari ini. Salam sehat selalu.